Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mulaikan ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita di minggu pagi ini terambil dari kitab Ibrani 1 ayat 3a. Demikian firman Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terimalah salam saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Baginya lah hormat dan kuasa
Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia ini. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga nampak olehmu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah, manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kepada kita yang diampuni salah dan dosa-dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 13 hingga 14. Demikian bunyinya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, dengan berdiri bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang,
Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudaraku, dengan penuh sukacita, mari kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah di perenungan ibadah saat ini. Kita awali dengan doa, saudaraku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami datang dengan syukur menyembah Engkau di persekutuan ibadah minggu pagi hari ini. Dengan percaya di dalam penyembahan kami ini, Engkau berkenan untuk kami menerima firman-Mu lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Urapi sekalian kami ya Allah, agar dalam semua yang kami terima dari Engkau, menjadikan kami setia kepadamu di dalam segala perkara hidup kami. Demi Yesus Tuhan kami, berfirmanlah untuk kami. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Ibrani 1 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4 yang menyatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di persekutuan ibadah minggu saat ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami persekutuan dengan Allah di ibadah saat ini, kita nyatakan kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab dari kitab Ibrani 1 ayat 1 hingga 4 dengan tema sinodal yang disampaikan kepada warga GPIB saat ini, yaitu Yesus anak Allah di atas segala ciptaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat percaya ketika saudara dan saya memiliki sesuatu yang baik, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, maka pertama-tama kita berikan sesuatu yang berharga itu tadi tentu kepada orang-orang yang khusus. Orang-orang yang khusus ini, saudaraku, bisa dia teman dekat kita, bisa dia anggota keluarga kita, bisa dia rekan kerja kita. Artinya orang yang begitu dekat dengan kita, yang menurut kita dia sangat penting bagi kita. Maka merekalah yang pertama-tama mendapatkan apa yang istimewa, apa yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, kita ambil contoh saja saudaraku, misalnya dalam sebuah acara ulang tahun, ya, pemotongan kue ulang tahun, selalu MC menyampaikan berikan pertama-tama kepada orang yang khusus, orang yang penting, dan seterusnya. Ya, nah ini sesuatu yang harus terjadi demikian adanya saudaraku. Kenapa demikian? Karena orang yang paling dekat dengan kita tentunya nanti yang akan pertama-tama memberikan dukungan kepada kita, memberikan semangat kepada kita, memberikan ruang bagi kita untuk bisa merefleksikan kehidupan seluas yang kita mau. Karena dia adalah sosok yang care dengan kita, peduli dengan kita, sayang dengan kita, dan bersedia menerima kita di tengah kelebihan dan kekurangan kita. Maka wajarlah kalau kemudian kita juga memberikan perhatian yang sama kepada mereka yang kita yakini adalah yang begitu dekat dan begitu berarti bagi kita sekalian. Nah saudaraku, berbicara tentang sesuatu yang baik dari kita yang kita berikan kepada orang yang khusus menurut kita, itu juga berlaku dalam konteks spiritual, konteks keimanan. Artinya dalam konteks manusia dengan Allah. Ya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terbaik dari Allah, apa yang istimewa dari Allah, itu Allah berikan kepada orang-orang yang dalam pandangan Allah berarti untuk Allah.
Dan tentu ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Kenapa? Karena mari kita amini bahwa apa yang datang dari Allah itu berkat sempurna buat saudara dan saya. Supaya kita mulai mencari Allah, membangun hubungan yang dekat dengan Allah, supaya Allah melihat kita sebagai sahabatnya, sebagai rekan kerjanya, sebagai anaknya yang dia kasihi. Supaya Allah juga memberikan apa yang terbaik darinya untuk kita. Firman Tuhan sudah katakan, jika engkau di pihak Allah, siapa lawanmu? Tidak ada, saudaraku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Tidak ada yang kurang di dalam Tuhan, tapi ditambahkan, disempurnakan. Karena di dalam Tuhan, saudaraku, kita akan memperoleh sorga. Sorga adalah tempat yang sempurna. Segala sesuatu yang ada di sana itu akan menjadi kepunyaan kita. Jadi jangan ogah dengan Tuhan, jangan sombong dengan Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Cari Tuhan supaya Tuhan mau menemui kita. Ingat saudaraku, ada firman Tuhan yang katakan, temuilah Tuhan sepanjang ia masih mau ditemui. Artinya ada saat di mana Tuhan sudah tidak mau ditemui. Sangat berbahaya saudaraku kalau Tuhan sudah tidak mau ditemui. Kita berteriak sekalipun, kita menangis air mata darah, maaf, sekalipun Tuhan sudah tidak mau melihat kita. Karena kita sudah begitu bebal, kita sudah begitu jauh melangkah meninggalkannya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Tidak ada yang patut kita andalkan dari diri kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, saudaraku. Biarkan Dia berperan sepenuhnya dalam hidup kita. Karena ketika kita ada dalam kendali Tuhan, saudaraku, tidak akan ada ketakutan, kegelisahan, keresahan di dalam hidup kita. Karena kita tahu mati pun itu berkat. Karena di sana akan menjadi jalan bagi kita menuju sorga. Itu yang diyakini oleh Paulus berulang-ulang. Hampir setiap minggu saya katakan, supaya ini menjadi spirit bagi Bapak Ibu dan saya untuk betul-betul hidup dalam Kristus. Karena Kristus sumber kebangkitan, sumber kebahagiaan, sumber kemenangan, sumber keselamatan. Itu yang mau ditegaskan di dalam tema khotbah kita hari ini, saudaraku. Dikatakan begini, Yesus anak Allah di atas segala ciptaan. Artinya Yesus ditempatkan di posisi yang paling tinggi, terpenting, terkhusus, teristimewa dari semua ciptaan yang ada. Jangan abaikan Dia. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus jalan menuju sorga. Tidak ada jalan yang lain, saudaraku. Jangan kita butakan mata iman kita hanya karena kita selalu berpikir secara logika, secara akali. Itu tidak akan menyelamatkan saudaraku. Pahami kehidupan ini dengan iman, supaya itu menjadi spirit bagi kita. Bagaimana kita melihat Allah di totalitas hidup kita, supaya Allah juga di totalitas hidupnya memberikan yang terbaik kepada kita. Mari kita lihat ayat pertama bacaan kita. Dikatakan begini, saudaraku. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak, tolong digarisbawahi, menerima segala yang ada. Kita ini yang berhak menerima segala yang ada. Dia sampaikan kepada orang-orang yang berhak. Siapa orang-orang yang berhak? Orang-orang yang percaya kepada Dia. Tidak mungkin kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Saya mau sampaikan satu ilustrasi, saudaraku, tentang seseorang yang mempunyai dua sahabat. Mari kita berbicara jujur.
dalam konteks ini. Ketika seseorang ini berhadapan dengan dua sahabatnya. Yang pertama, sahabatnya ini sangat amat care dengan dia, sangat peduli dengan dia, susah senang dia selalu ada untuk sahabatnya ini. Dia betul-betul menjadi sarana pendukung, penyemangat. Tetapi sahabat yang satu ini, saudaraku, dia hanya mau mendekat kepada sahabatnya kalau ada maunya saja. Dan itu terbaca oleh sahabatnya. Ketika sahabat mengalami kemalangan, dia pura-pura tidak tahu. Dia bersembunyi, dia mencari yang lain. Sekarang saya mau bertanya, ketika ada sesuatu yang berharga dari sang sahabat ini, yang hendak dia berikan kepada kedua sahabatnya, siapa kira-kira yang akan dia berikan pertama-tama? Tentu yang care, tentu yang peduli, tentu yang sayang dengan dia. Tidak mungkin kepada teman yang hanya ada maunya saja baru jadi teman. Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu, dia cari yang lain. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Tidak mungkin dia berikan keselamatan kepada yang tidak percaya kepadanya. Pasti dia berikan kepada yang percaya, amin. Karena itu percaya kepada dia. Percaya kepada dia. Dia maha tinggi dari semua yang tinggi. Dia maha besar dari semua yang besar. Dia maha berkuasa dari kekuasaan-kekuasaan yang ada. Karena dia adalah Allah, sang pencipta langit dan bumi. Dan dia adalah juru selamat kita. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Selamat berjalan dengan Kristus. Dialah jawaban sempurna dalam hidup kita. Karena dialah sorga saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudaraku, dengan berdiri, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di dalam ibadah minggu saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana kami mengandalkan Engkau di totalitas hidup kami.
Karena Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami mohon Tuhan, jangan biarkan kami mengabaikan Engkau, melupakan Engkau. Karena sesungguhnya kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Karena Engkaulah yang menentukan segala apa yang menjadi perjuangan hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau yang menentukan sorga bagi kami. Karena itu Tuhan kami mohon, dekatkan kami dengan Engkau, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami terus bergaul akrab dengan Engkau Tuhan, terus mengandalkan Engkau, terus menyebut nama-Mu, dan senantiasa menyembah Engkau dari waktu ke waktu, baik secara pribadi bersama rumah tangga keluarga kami, ataupun sahabat teman kami, bahkan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami datang berdoa untuk negara-negara di muka bumi ini Tuhan, dan pemerintah yang ada, yang terus berjuang memberantas penyebaran virus corona. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya pemerintah bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan Engkau tolong berkati dari pusat sampai pelosok-pelosok tanah air Tuhan. Engkau jaga presiden kami, para menteri, MPR, DPR, dan semua staf yang terkait di dalamnya Tuhan, yang terus bersinergi dalam perjuangan yang sama untuk membangun negeri tercinta ini, baik dalam memberantas penyebaran virus corona ataupun melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendatangkan kebaikan, kemajuan bagi bangsa dan kesejahteraan bagi warga negara. Kami mohon Tuhan tolong, jangan biarkan kami sebagai anak bangsa tinggal dengan kritik, saling benci, dendam, marah, iri hati, dengki, dan sebagainya Tuhan. Biarkan kami berpikiran jernih, lalu melihat setiap konteks yang ada, fenomena yang ada di kehidupan berbangsa bernegara sebagai sesuatu yang harus kami gumuli bersama-sama, berjuang bersama-sama, ikut membantu TNI, Polri, DPRD untuk memberikan suasana kondusif bagi kehidupan bermasyarakat di bumi pertiwi, dari daerah ke daerah yang lain Tuhan. Engkau tolong dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air Tuhan. Mari Tuhan Yesus, dewasakan kami sebagai anak bangsa untuk melihat pergumulan bangsa dengan iman, sehingga kami mampu untuk menempatkan Tuhan di totalitas hidup kami sebagai masyarakat Indonesia, untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Tolong berkati Tuhan Yesus di dalam kami terus berjuang untuk mempertahankan NKRI. Jangan biarkan ada pihak-pihak yang lain Tuhan, baik dari dalam maupun dari luar negeri Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, jangan biarkan kami diombang-ambingkan, jangan biarkan kami diobrak-abrik oleh situasi kondisi yang demikian Tuhan, tapi biarlah dengan kekuatan Tuhan yang berlaku atas pemerintah bangsa kami, khususnya Presiden Joko Widodo Tuhan, membawa suasana yang lebih baik, lebih kondusif, lebih aman, nyaman, tentram, bahagia demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terlebih di masa-masa Covid ini Tuhan, mari Engkau tolong berkati seluruh anak bangsa yang sudah terpapar virus corona Tuhan. Kau berkati dokter, suster, jurawat yang berjuang untuk menyembuhkan sakit mereka, dan biarlah Tuhan Yesus kami semua dalam pertolongan-Mu akan selalu terjaga, terlindung dari semuanya itu Tuhan, dan mereka yang sakit akan disembuhkan dan boleh kembali ke rumah tangga mereka masing-masing tetap dalam keadaan diberkati oleh Tuhan Yesus, boleh melanjutkan aktivitas dan tanggung jawab yang ada, baik di pekerjaan, di pelayanan, atau di kehidupan keseharian mereka demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah di sorga, kami yakin Engkau berkati bangsa negara kami ini Tuhan, dari pusat sampai pelosok tanah air. Engkau tidak akan biarkan satu kekuatan manapun akan memporak-porandakan kehidupan berbangsa bernegara kami, karena kami tahu Tuhan menjadi pemimpin terdepan di dalam bangsa negara kami tercinta ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang Kau tempatkan di bumi pertiwi, bahkan di dunia ini. Biarkan gereja-Mu selalu menjadi tiang doa ya Allah di sorga, untuk selalu memberikan inspirasi, semangat bagi seluruh umat manusia untuk mengerti bagaimana menyembah Allah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah gereja-Mu akan selalu menjadi sarana baik untuk menghadirkan hal-hal yang positif dan imani demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Khususnya kami jemaat di Bukit Harapan Surabaya Tuhan, tolong berkati kami Tuhan Yesus dalam upaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah-Mu ini Tuhan, gedung gereja kami. Engkau tolong para tukang yang sedang bekerja, kontraktor, dan semua apa yang dibutuhkan di dalam proses pembangunan Tuhan, material, dana, dan sebagainya. Engkau berikan kesadaran kepada setiap jemaat yang memiliki kelebihan berkat dari Tuhan, biar mereka boleh menyisikan itu sebagai bentuk pengabdian mereka kepada Allah dan syukur mereka kepada Allah yang sudah memberkati mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, apapun keadaan jemaat-Mu, Engkau berikan yang terbaik untuk mereka semua. Demikian Tuhan, di kesempatan ini kami juga berdoa ya Allah di sorga untuk saudari Fikari Sonya yang oleh karena
keputusan Majelis Sinode dia harus melanjutkan vikariatnya tahun kedua. Dikasih karunia Tuhan, celeduk Tuhan, tolong berkati adik kekasih kami yang akan berangkat pada tanggal 20 nanti Tuhan, 20 Oktober ini. Tuhan tolong jaga dia agar di dalam proses vikariat tahun kedua dia semakin dimatangkan oleh Tuhan. Dia semakin siap untuk menjadi pelayan firman sakramen di gereja GPIB. Dia layak diteguhkan menjadi seorang pendeta demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mentor Bapak Pendeta Abraham Persang, kau tolong berkati, dan jemaat yang ada di sana kau berkati agar selalu memberikan kontribusi baik bagi vikaris untuk memperkaya dirinya secara teologi dan juga secara iman, dan tentunya hal-hal yang dibutuhkan di dalam proses vikariat ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga serahkan proses kedatangan vikaris Valeri Tuhan yang akan menjalankan vikariat tahun kedua di Bukit Harapan Surabaya. Tuhan antar dari Jakarta ke Surabaya, tibakan dengan selamat, lalu bersama dengan kami boleh berproses di sini selama 1 tahun lamanya, dan kemudian Tuhan dalam pertolongan-Mu dia pun layak untuk diteguhkan menjadi seorang pendeta pelayan firman sakramen di gereja GPIB demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin Engkau sudah berkati kami pribadi, rumah tangga, keluarga. Karena itu kami tidak takut dan gentar untuk melanjutkan kehidupan kami. Karena ketika Tuhan di pihak kami, tidak akan ada lawan kami. Mari Tuhan Kau dengarkan doa kami, Kau sempurnakan dan Engkau kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Injil Lukas 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoyang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu." Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur, baik ibadah keluarga, HUT kelahiran maupun perkawinan, persepuluhan, pelkat, dan ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 141042938 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Gereja Penatua Nyonya Rusmiatun dengan nomor HP 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 5459988. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dari puji padamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dengan berdoa berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, mohon perhatian untuk warta jemaat. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH, Diaken Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 18 sampai 24 Oktober 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, Vikaris Sonya A. Keke Tony SSI Teol akan berangkat dari Surabaya ke Jakarta ke tempat vikariat tahun kedua di GPIB Jemaat Kasih Karunia, Banten pada tanggal 20 Oktober 2020. Bagi jemaat yang ingin memberikan kenang-kenangan kepada vikaris bisa secara langsung, dan jika tidak berkeberatan, kenang-kenangan tersebut tidak berupa barang. Harap maklum. Terus yang keempat, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja atau pembayaran tiket berkidunglah bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210 308771 atas nama Imansyah Kurnain atau Melita Sarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA pada Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54 599 88. Dan yang kelima, kami persilakan kepada Vikaris Sonya untuk memberikan kata sambutan. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada saat ini, dalam kesempatan ini, saya mau mengucapkan syukur kepada Tuhan karena saya telah selesai melalui masa vikariat tahun pertama, dan pada kesempatan saat ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan menopang saya di dalam saya menjalani tugas dan tanggung jawab pelayanan di tempat ini. Dan pada saat ini Bapak Ibu sekalian, saya juga mau mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Pak Pendeta Salmon Raes Randalabi bersama dengan keluarga yang terkasih, Ibu Sri Malta, Rafa, Ando, dan Ray. Terima kasih banyak atas kebersamaan yang boleh terjalin selama saya menjalani masa vikariat tahun pertama di GPIB Bukit Harapan Surabaya. Terima kasih juga untuk setiap bimbingan dan arahan dan kesempatan yang diberikan bagi saya untuk belajar di dalam pelayanan di GPIB Bukit Harapan Surabaya. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PHMJ
GPIB Bukit Harapan Surabaya bersama dengan keluarga. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan yang boleh dilakukan, untuk kesempatan dan juga untuk dukungan dan doanya. Terima kasih banyak. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Majelis GPIB Bukit Harapan Surabaya, baik penatua maupun diaken. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap kesempatan dan juga pelayanan yang boleh kita lalui bersama. Yang keempat, saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk setiap koordinator maupun wakil koordinator dari sektor 1, 2, 3, 4, dan 5 yang selama saya melakukan pelayanan di GPIB Bukit Harapan Surabaya telah bersedia untuk membawa saya sampai tiba di tempat pelayanan, mengarahkan saya, bahkan mendukung saya. Dan untuk kesempatannya saya mengucapkan terima kasih banyak. Lalu yang keempat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota maupun pengurus Pelkat dari Pelkat Pelayanan Anak, Pelkat PT, Pelkat GP, Pelkat PKP, Pelkat PKB, Pelkat PKLU. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan maupun kesempatan belajar dan dukungannya di dalam saya menjalani masa vikariat tahun pertama di GPIB Bukit Harapan Surabaya. Lalu kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya yang telah menerima saya pun mendukung saya dan juga senantiasa memberikan saya ruang untuk belajar dalam masa vikariat tahun pertama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada keluarga Bapak Tony Monsangi bersama almarhum Ibu Hartati Ponto. Saya mengucapkan terima kasih karena di awal masa pandemi COVID-19 saya sempat diajak untuk tinggal di rumah beliau dan juga kurang lebih 3 bulan, dan beliau sangat memberikan perhatian dan merawat saya dengan sangat amat baik. Terima kasih juga untuk Katina dan Iken yang boleh ada bersama-sama dengan saya selama saya tinggal di rumah keluarga Bapak Tony Monsangi bersama dengan Kak Gemala dan juga Kak Gap yang berada di Luwuk. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Lalu kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim multimedia GPIB Bukit Harapan Surabaya yang telah setia menemani saya dan juga mendukung di dalam saya melaksanakan pelayanan di tempat ini. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kantor 38, baik itu dari bagian administrasi sampai dengan kostor. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan, kebersamaan maupun atas dukungan dan perhatian yang diberikan selama saya menjalani tugas vikariat tahun pertama di GPIB Bukit Harapan Surabaya. Pada akhirnya saya juga mau mengucapkan permohonan maaf jika selama saya menjalani tugas vikariat di GPIB Bukit Harapan Surabaya ada perkataan maupun tindakan saya yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian berserta dengan jemaat. Saya mohon maaf atas segala perkataan dan tindakan saya. Kiranya Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memaafkan saya. Lalu kemudian saya juga mau pamit untuk kembali pulang ke Jakarta, khususnya Cibinong. Lalu saya juga mau pamit untuk kembali melanjutkan pelayanan saya di GPIB Jemaat Kasih Karunia Ciledug. Kiranya ketika Bapak Ibu ada yang pergi ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya, agar kita bisa senantiasa tetap menjalin relasi yang baik. Lalu kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh warga jemaat maupun majelis atau presbiter yang telah memberikan perhatian khusus kepada saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya
mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kita, terus menyertai Bapak Ibu sekalian, bahkan melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak Ibu sekalian. Pada akhirnya saya mohon pamit diri. Kiranya hubungan dan relasi saya bersama dengan seluruh anggota Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya boleh senantiasa terus terjaga, dan kiranya kita boleh senantiasa tetap saling mendoakan di dalam doa, dan kiranya Bapak Ibu sekalian juga boleh senantiasa merelakan saya untuk kembali ke Jakarta. Terima kasih untuk setiap perhatian, untuk setiap kesempatan, dan untuk setiap pelayanan bersama. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kita, senantiasa juga menuntun setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Tibalah saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang telah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Tibalah saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang telah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan membawa firman Allah yang sudah kita renungkan bersama-sama. Dengan yakin dan percaya Tuhan menyertai kita sekalian.
Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.